Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Busari dalam pembelajaran kimia. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tata nama senyawa hidrokarbon. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai jenis-jenis hidrokarbon. Nah, di sini Busari akan mereview kembali jenis-jenis hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatan. Yang pertama ada hidrokarbon jenuh atau yang memiliki ikatan tunggal, biasa disebut alkana. Kemudian yang kedua, tidak jenuh atau yang memiliki ikatan rangkap. Untuk yang tidak jenuh terbagi menjadi dua, yaitu rangkap 2 atau alkena dan rangkap 3 atau alkuna. Untuk yang alkana atau jenuh itu memiliki ikatan tunggal. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. N di sini menyatakan banyaknya jumlah C. Kemudian jumlah H dinyatakan dengan rumus 2N plus 2. Contoh misalnya jumlah C-nya adalah 1, maka H-nya 2 kali 1, 2 ditambah 2, 4. Jadi rumusnya adalah CH4. Itu ya. Kemudian kalau misalnya C-nya diganti 2, N-nya diganti 2, maka jumlah H-nya adalah 2 kali 2, 4, 4 plus 2, 6, C2H6. C-nya ada 2, H-nya ada 6 dengan ikatan tunggal. Kemudian kalau C-nya diganti 3, H-nya berapa? Ya, betul sekali. Kalau ini diganti 3, maka H-nya 3 kali 2 adalah 6, ditambah 2, 8. C3H8. Seperti itu. Bisa ya. Kemudian untuk yang tidak jenuh atau rangkap, ada 2, rangkap 2, nama lainnya adalah alkena. Untuk yang alkena ini memiliki ikatan rangkap 2. Rumusnya CnH2n. Kemudian untuk yang rangkap ini dimulai dari C2. Untuk C1 tidak ada ikatan rangkapnya. C-nya 2, maka sesuai dengan rumus H-nya adalah 2 kali 2, hasilnya 4, C2H4. C-nya ada 2, H-nya ada 4 dengan ikatan rangkap. Kemudian kalau C-nya 3, sini 3, maka H-nya 3 kali 2, 6. C-nya ada 3, H-nya ada 6 dengan ikatan rangkap 2. Kemudian untuk yang ikatan rangkap 3 atau alkuna itu memiliki ikatan rangkap 3. Rumusnya CnH2n-2. Misalnya di sini C-nya ada 2, C-nya diganti 2, maka hanya 2 kali 2, 4 dikurangi 2 hasilnya 2, C2H2. C-nya ada 2, hanya ada 2, rumus strukturnya ini ya. Kemudian ada ikatan rangkap 3. Kemudian kalau C-nya 3, di sini ganti 3, maka hanya 3 kali 2, 6 dikurangi 2 adalah 4, C3H4. C-nya ada 3, hanya ada 4 dengan ikatan rangkap 3. Seperti itu ya, masih ingat ya, silakan bisa dibuka kembali catatan minggu kemarin ringkasannya. Kemudian ini adalah deret homolog pada alkana. Jadi namanya deret homolog adalah deret yang memiliki rumus umum sama. Jadi kalau kita lihat di sini CH4, C2H6, C3H8, C4H10 itu memiliki rumus umum yang sama yaitu CnH2n plus 2. Jadi ini jumlah atomnya 1, CH4, nama senyawanya adalah metana. C-nya 2, rumus molekulnya C2H6, namanya etana. Jumlah atomnya 3, rumus molekulnya C3H8, nama senyawanya propana, dan seterusnya. Nah, ini wajib kalian hafalkan supaya mudah untuk mempelajari senyawa alkana, alkena, ataupun alkuna. Untuk menghafalkan, kalian bisa dijadikan nyanyian gitu ya, misalnya metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, dan sebagainya. Misalnya itu seperti itu. Kemudian untuk yang
tentang deret homolog alkena, berarti ini semua yang ada di sini memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2n. C2H4 untuk penamaan alkena itu sama seperti alkana tadi yang sudah dihafalkan, tapi bagian belakangnya kita ganti dari ana menjadi ena. Jadi kalau C-nya 2 namanya etena, C-nya 3 namanya propena, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah deret homolog dari alkuna. Berarti dia memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2n-2. C-nya 2, H-nya 2. Namanya belakangnya berarti diganti una, etuna. Kalau C-nya 3, propuna. C-nya 4, butuna, dan seterusnya. Jadi tinggal belakangnya diganti dari tata nama alkana. Oke, contoh soalnya misalnya. Kelompokkan senyawa hidrokarbon berikut ke dalam alkana, alkena, dan alkuna. Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka yang perlu kalian ingat adalah rumus umumnya. Jadi rumus umum dari alkana, alkena, dan alkuna. Kalau pas 2 kalinya, jadi alkena itu rumusnya CnH2n, berarti pas 2 kalinya, CnH2n. Untuk alkana itu lebih besar dari 2 kalinya, CnH2n plus 2. Kemudian untuk alkuna itu lebih kecil dari 2 kalinya, CnH2n min 2, jadi dia dikurangi 2. Pas 2 kalinya itu alkena, alkana itu lebih besar ditambah 2, kemudian alkuna lebih kecil dikurangi 2. Contohnya misalnya, kalau ini saya punya C4H8. C4H8, 4 kali 2 adalah 8. Jadi ini pas 2 kalinya, maka dia termasuk alkena. Kalau soalnya adalah C4H10, 4 kali 2 adalah 8. Kok soalnya belakangnya 10, berarti lebih besar. C4H10 lebih besar, berarti dia termasuk alkana. Kemudian kalau contoh lagi C4H6, 4 kali 2 adalah 8. Kok soalnya C4H6, berarti dia lebih kecil, berarti dia termasuk alkana. Seperti itu ya cara mengetahui dia termasuk alkana, alkena, atau alkuna. Untuk contoh soalnya misalnya nomor 1, C6H12. 6 kali 2 adalah 12, berarti pas. Kalau pas, berarti dia termasuk alkena. Kemudian nomor 2, C5H12. 5 kali 2, 10. Kok soalnya 12, berarti dia lebih besar, termasuk alkana. Kemudian yang nomor 3, C8H14. 8 kali 2, 16. Kok soalnya 14, berarti lebih kecil, maka dia termasuk alkuna. Kemudian yang nomor 4, C7H16. 7 kali 2 adalah 14. Ini kok soalnya 16, berarti lebih besar, maka dia termasuk alkana. Dan yang terakhir C6H10. 6 kali 2 adalah 12, soalnya 10, berarti lebih kecil, dia termasuk alkuna. Seperti itu ya, paham ya? Kemudian yang soal yang selanjutnya adalah memberi nama. Berilah nama senyawa hidrokarbon berikut. Untuk memberi nama, kalian mikirnya berarti ada 2 kali. Yang pertama kita tentukan dulu dia termasuk alkana atau alkena atau alkuna. Baru kemudian dikasih nama. Contohnya misalnya C6H12, ini tadi pas ya 2 kalinya, berarti alkena. Sehingga C6 metana, etana, propana, butana, pentana, heksana. Heksana kalau alkana, karena dia alkena berarti namanya heksena. Kemudian C5H12 alkana, sehingga namanya tetap pentana. Kemudian C8H14 tadi dia termasuk alkuna, sehingga namanya oktuna. Kemudian C7H16 ini alkana, namanya heptana. Kemudian C6H10 tadi termasuk alkuna, karena ini C-nya ada 6, heksuna. Seperti itu ya, paham ya. Nah, untuk mengecek kembali pemahaman kalian akan materi pada hari ini, nanti Bu Sari akan memberikan latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.